Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dan keluarga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga protokol kesehatannya. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Sebelum dilanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras melanjutkan yang kemarin. Tapi tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, menentukan panjang ruas garis antara dua titik pada bidang kartesius. Yang keduanya, menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menentukan panjang ruas garis antara dua titik pada bidang kartesius. Bidang kartesius, kalian sudah belajar kan di kelas 8 semester kemarin? Kira-kira kartesius itu seperti apa? Bidang kartesius itu seperti apa? Ya, itu suatu bidang yang dibatasi oleh dua sumbu, yaitu sumbu x dan sumbu y. Ya, oke. Perhatikan di sini ada ruas garis A, B. Kita misalkan ya koordinat A-nya itu x1, y1 dan koordinat titik B-nya x2, y2. Nah, jika diketahui dua titik aja, yang ditanyakan jaraknya, itu bagaimana caranya? Kita cari rumusnya yuk. Oke. Untuk mencari rumusnya, kalian gunakan teorema Pythagoras. Tapi bagaimana caranya? Itu kan hanya berupa garis saja. Nah, coba perhatikan. Kita buat garis bentuk saja ya. Nah, seperti ini. Terus, titik ini Bapak kasih nama titik C. Sehingga terbentuklah segitiga ACB ya. Segitiga apa? Segitiga siku. Nah, kalian harus tentukan dari A ke C sama C ke B ya. Bagaimana caranya? Perhatikan. Nah, dari garis ini, panjang ini, garis ini itu sama dengan dari sini ke sini ya. Berapa satuan? X2 satuan. Nah, sedangkan panjang dari sini ke sini sama dengan dari sini ke sini ya. X1 satuan. Gitu. Sehingga untuk menentukan panjang A ke C itu tinggal dikurangi saja ya. X2 dikurangi X1. Nah, sekarang panjang C ke B. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi ya. Panjang ini dari sini ke titik B itu sama dengan Y2 satuan. Sedangkan dari sini ke sini itu sama aja dengan Y1 satuan. Jadi panjang C ke B itu tinggal dikurangi saja ya. Y2 dikurangi Y1. Kalau sudah diketahui seperti ini, tinggal ke rumus yang kemarin, teorema yang kemarin. AB ini sisi terpanjang ya, berarti rumusnya tinggal dijumlah ya. Nah, AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita substitusi. AC-nya sama dengan X2 dikurangi X1 kuadrat. CB-nya Y2 dikurangi Y1. Tinggal dikuadratkan saja. Nah, yang diminta adalah panjang AB bukan AB kuadrat. Berarti AB sama dengan tinggal diakarkan aja ya. Akar dari X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Nah, kalian sudah bisa menemukan rumus untuk menentukan panjang ruas garis antara dua titik pada bidang kartesius. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan jarak antara dua titik dari pasangan titik berikut. Nomor 1, titik A 1020 dan B 716 ya. Berarti
AB ya. AB sama dengan, terus dulu rumusnya, X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Akar X2 nya yang mana? Terserah ya. Nah, Bapak misalkan yang ini X1 berarti yang ini Y1. Kalau ini X2 berarti yang ini Y2 ya. Oke, berarti X2 nya 7 kurangi X1 nya 10, Y2 nya 16 kurangi 20 kuadratkan. Nah, akar dari 7 dikurangi 10 negatif 3 dikuadratkan ditambah 16 dikurangi 20 negatif 4 ya, kuadratkan. Oke. Negatif 3 kuadrat itu berapa ya? Nah, negatif 3 dikuadratkan itu artinya negatif 3 dikali negatif 3. Negatif kali negatif positif. 3 kali 3 9. Nah, ini. Negatif 3 dikuadratkan dapat 9. Setiap bilangan negatif kalau dipangkatkan dengan bilangan genap hasilnya bakal positif ya. Berarti ini juga sama, negatif 4 pangkat 2 sama aja dengan 4 kali 4 berapa? 16 ya. Jadi akar 9 tambah 16 itu sama dengan akar 25. Nah, berapa hasil akar 25? Akar 25 itu sama dengan 5. Kenapa 5? Karena 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, tapi bukan hanya positif aja, ternyata negatif juga sama ya tadi. Nah, jadi jawabannya positif, negatif 5 atau plus minus 5. Cuman karena yang di sini yang ditanyakan jarak, berarti yang dipakai adalah yang positif ya. Jadi jawabannya positif 5. Bisa dipahami ya. Oke, kita lihat cukup nomor 2 ya. Oke. Nomor 2 P 8, negatif 9 dan Q 2, negatif 1. Komanya mau dibaca atau enggak juga tidak apa-apa ya. P Q sama dengan akar, tulis dulu X1 sama Y1 nya boleh ya, kita tulis misalkan di sini X2 Y2. X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Apakah harus yang 8 dulu baru yang 2 atau X2 dulu baru X1? Terserah ya. Yang pasti harus diselisihkan itu, harus dikurangi itu X dengan X lagi, Y dengan Y lagi. Y nya mau di depan, X nya mau di belakang juga tidak apa-apa ya. Oke. X2 nya berapa? 2 ya. 2 dikurangi X1 nya adalah 8 kuadratkan ditambah Y2 nya negatif 1. Oke. Kurangi Y1 nya negatif 9. Nah, karena ada dua tanda yang berbarengan pakai kurung ya. Oke, dikuadratkan. Oke. 2 dikurangi 8 negatif 6 ya, dikuadratkan ditambah. Nah, kalau ada yang seperti ini, negatif ketemu negatif, ini berubah jadi apa? Positif ya. Nah, di sini aja negatif 1 dikurangi negatif 9. Nah, kalau ada yang seperti ini ubah menjadi positif. Karena ini negatif kali negatif, hasilnya positif. Jadi negatif 1 tambah 9. Berapa jawabannya? 8 ya. 8 kuadrat. Akar negatif 6 dipangkatkan 2 jadi 36 tambah 8 kuadrat 64. 36 tambah 64 100 ya. Di akar 100. Ini jawabannya akar 100 itu berapa? 10. Bisa dipahami ya. Oke. Baiklah anak-anak, sekarang kita belajar
bagaimana cara menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Nah, Bapak di sini punya suatu permasalahan. Perhatikan ya, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 180 km ke arah barat. Kita buat ilustrasi dulu ya, sedikit-sedikit. Dari A ke B ke barat ya. Kalian masih ingat arah mata angin ya? Ke atas ini utara ya, biasanya ini timur, terus selatan, barat. Nah, berarti barat ke sebelah sini ya, berarti dari sini nih. Nah, berarti ini A-nya, ini B-nya. Oke. Sejauh 180 km. Oke. Kemudian berlayar dari pelabuhan B ke pelabuhan C sejauh 240 km ke arah selatan. Berarti selatan ke bawah ya, dari B ke C. Nah, C 240 km. Jika kapal akan berlayar dari pelabuhan C kembali ke pelabuhan A, tentukan jarak terdekat antara pelabuhan C dan A. Nah, jarak terdekat kemungkinan kemana ya? Nah, oke. Nah, kemungkinan jarak terdekat itu dari sini ke sini. Kita buktikan ya nanti. Berarti kita cari ya panjang A ke C. Panjang A ke C adalah sisi terpanjang karena di depan sudah siku. Berarti rumusnya dijumlah ya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan AB-nya 180 ditambah BC-nya 240 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 180 kuadrat ya. Kalian kuadrat. Untuk lebih gampangnya 18 aja deh dikuadratkan berapa? 3, 2, 4 ya. Nah, yang nolnya tinggal tambah berapa? 2. 240 dikuadratkan juga sama 24 kuadrat berapa? 5, 7, 6. Tinggal tambah 0, 2. Oke. AC kuadrat sama dengan 32.400 tambah 57.600. Nah, 90.000. Yang diminta adalah AC. Jadi tinggal diakarkan aja ya. 90.000. Akar dari 90.000 berapa? 300. Tuh. Kalau dari C ke A langsung itu sejauh 300 km. Nah, kalau C ke B baru ke A itu kira-kira berapa ya? Kalau misalkan C ke B dulu baru ke A, balik lagi misalkan. Tinggal dijumlah aja ya, 240 maaf tambah 180. Nah, 420 km. Berarti lebih dekat langsung ya dari C ke A. Jadi jarak terdekat antara pelabuhan C dan A adalah 300 km. Nah, sekarang coba perhatikan contoh 2 ya. Seseorang mengamati dua mobil dari puncak menara yang jarak pandang pengamat ke masing-masing mobil seperti pada gambar berikut. Nah, jadi yang pengamatnya di sini ya. Nah, di sini pengamatnya maksudnya. Jika tinggi menara 15 meter, nah, tentukan jarak kedua mobil tersebut. Nah, jadi ini ya. Oke, jarak dari sini ke sini. Kita buat ilustrasi ya, atau kita pindahkan aja deh gambarnya ke sini. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Yang ini 25 meter, abaikan dulu meternya, ini 17, ini 15 ya. Nah, berarti saya membuat A, B, C, D. Nah, mau kasih nama ya. Oke, berarti ini ada dua kali pengerjaan ya. Nah, ini ada dua segitiga siku-siku. Siku-siku yang pertama itu
siku-siku kecil dulu ya. Oke. Ini B, ini C, ini D, ini 17, ini 15, dan siku-siku yang besar yang ini A, ini C, ini D, ini 25 ya, yang ininya 15. Nah, kita cari satu-satu ya. BC ini berapa? Oke, B ke C dikuadratkan sama dengan, kira-kira BC sisi yang terpanjang atau bukan? Ya, ada kelihatan ya, ini bukan, berarti rumusnya dikurangi ya. Oke, tinggal 17, langsung aja ya, dikurangi 15 kuadrat ya. BC kuadrat sama dengan 17 kuadrat 289 dikurangi 15 kuadrat 225, berarti BC kuadrat sama dengan 64 ya. Berarti BC itu tinggal akar 64. Oke, BC nya diperoleh berapa? 8. Oke. Nah, sekarang kita cari AC nya. AC kuadrat itu sama dengan, berarti dikurangi juga ya, 25 kuadratkan dikurangi 15 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 25 kuadrat itu 625 kurangi 225. AC kuadrat sama dengan 400. Berarti A ke C tinggal diakar-akar aja ya. Oke, untuk menghilangkan kuadrat nanti AC sama dengan 20. Oke. Dari sini ke sini B ke C berapa del? 8 ya. Nah, dari sini ke sini itu 20. Nah, kira-kira dari sini ke sini berapa? Ya, tinggal dikurangi aja ya. AB sama dengan yang panjang AC dikurangi BC. Oke. Jadi AB nya berapa? 20 dikurangi BC 8 ya. Jadi AB sama dengan 12. Nah, berarti ini itu 12 ya, jarak kedua mobil ya. Jadi jarak kedua mobil itu adalah 12 meter. Oke. Nah, untuk latihannya kalian buka e-learning madrasah dan lihat di menu bahan ajar. Bapak sudah menyediakannya di sana ya. Kalian kerjakan di buku catatan kalian, lalu hasilnya kalian foto dan upload di penilaian KI3. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di menu timeline e-learning atau kalian kirim melalui WA pribadi. Untuk pembelajaran kali ini kita akhiri dengan baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.